Perkenalkan, nama saya Neni Irmayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Al-Fatihah Universitas Patimura. Saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan aksi yang pertama. Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Nah, kalau ibu nanti tanya apa kabar semuanya, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Ya, bagus, semangat kalian ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh sekarang siapa? Ai. Ya, dipimpin oleh Ai aja. Silakan Ai. Kita berdoa dulu lagi. Dini, Helika, Ibnu, Muhammad Alfiansa, Muhammad Farid, Naya, Siti Nuraida, Siti Mariati, Sakia, Safi, Yusuf. Nah, ada satu orang teman kita yang lagi sakit. Kita doakan semoga Amir cepat sembuh. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita menyanyi dulu ya. Ada yang hafal lagu Garuda? Ada. Hafal semuanya ya? Ada. Sekarang kalian berdiri dulu, berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Anak-anak. Kalau siap, ibu mau bertanya dulu sebelum ke pembelajaran. Nih, kemarin kita belajar tentang apa ya? Kewajiban di sekolah. Mau memberi contoh tentang kewajiban di sekolah apa aja? Ada sesuai jadwal. Pintar, tepuk tangan. Ada lagi? Ada Pintar, hormat kepada guru, tepuk tangan. Ada lagi? Memakai pakaian sesuai aturan, tepuk tangan. Ada lagi? saya Bu. Pak.
yang ada di sekolah itu apa aja ya? Siapa? Ayo. Ayo. Hak untuk bertanya dan berpendapat. Tepuk tangan. 4 ya, kewajiban dan hak. Temanya kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis ungkapan atau kalimat saran dalam teks tulis dan dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik dapat membuat ungkapan atau kalimat saran sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata bab. Ketiga, dengan mengidentifikasi masalah dalam cerita, peserta didik dapat menentukan 2 bilangan cacat yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis bidang dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan tepat. Yang keenam, dengan mengenal bidang dan warna dasar, peserta didik dapat membuat karya dekoratif dengan tepat. Nah, barusan itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk pembelajaran hari ini ya. Paham? Paham. Ya. Anak-anak, nah sebelum ke pembelajaran, Ibu mau nanya dulu. Ibu bawa apa sekarang? Kertas. Yang di dalamnya berisi apa ya? Nah, Ibu tebak-tebakan dulu ya. Ya. Ibu bawa semacam buah-buahan berbentuk bulat, di dalamnya ada bijinya, warna ada yang hijau, ada juga yang masih kuning, memiliki biji, terus memiliki rambut juga. Disebut rambutan. Betul, rambutan? Betul. Iya. Ya. Ini apa ya? Rambutan. Kalian hebat luar biasa. Sebelum belajar tentang rambutan, kita simak video dulu ya. Perhatikan, simak dulu videonya. Silakan. Hai, Assalamualaikum, adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Mari membaca teks berikut dengan teliti. Panen rambutan. Rani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu, hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Tetangga, lakukan seperti yang Beni lakukan. Berbagilah dengan tetanggamu. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Amati kembali teks rambutan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Tetangga, lakukan seperti yang Beni lakukan. Berbagilah dengan tetanggamu. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Banyak tetangga dikali banyak buah rambutan sama dengan 500 buah. Bila Beni berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan? Maka masing-masing tetangga akan mendapat 100 buah rambutan. Nah, coba tuliskan 100 buah. Banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga adalah
2 kali 250 sama dengan 500. 10. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 2 kali 250 sama dengan 500. Kemudian kemungkinan yang kedua, banyaknya tetangga adalah 4. Banyaknya rambutan yang tersedia adalah 500 buah. Maka banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga adalah 500 dibagi 4 sama dengan 125. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 4 kali 125 sama dengan 500. Kemungkinan yang ketiga, banyaknya tetangga adalah 10. Banyak rambutan yang tersedia adalah 500 buah. Maka banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga adalah 500 dibagi 10 sama dengan 50. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 10 dikali 50 sama dengan 500. Kemungkinan yang keempat, misalkan saja banyak tetangga adalah 20. Banyak rambutan yang tersedia adalah 500 buah. Maka banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga adalah 500 dibagi 20 sama dengan 25. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 20 kali 25 sama dengan 500. Kemudian kemungkinan yang kelima, misalkan saja banyaknya tetangga adalah 25. Banyak rambutan yang tersedia adalah 500 buah. Jadi banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga adalah 500 dibagi 25 sama dengan 20. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 25 dikali 20 sama dengan 500. Nah, dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya buah rambutan yang dipetik Beni di hari berikutnya. Berapa tetangga yang mungkin mendapat bagian? Berapa banyak buah yang diterima tetangga Beni tersebut? Misalkan saja banyaknya tetangga adalah 10. Banyak rambutan yang tersedia adalah 1.500. Maka banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga adalah 1.500 dibagi 10 sama dengan 150. Yang kedua, misalkan saja banyaknya tetangga adalah 5. Banyak rambutan yang tersedia adalah 1.500 buah. Maka banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga adalah 1.500 dibagi 5 sama dengan 300. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 5 dikali 300 sama dengan 1.500. Kemungkinan yang ketiga, misalkan saja banyaknya tetangga adalah 6. Banyak rambutan yang tersedia adalah 1.500 buah. Maka banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga adalah 1.500 dibagi 6 sama dengan 250. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 6 kali 250 sama dengan 1.500. Kemudian kemungkinan yang keempat, misalkan saja banyaknya tetangga adalah 10. Banyak rambutan yang tersedia adalah 1.500. Maka banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga adalah 1.500 dibagi 10 sama dengan 150. Jadi kemungkinan yang keempat adalah
10 dikali 150 sama dengan 1500. Kemungkinan yang kelima, misalkan saja banyaknya tetangga adalah 15. Banyak rambutan yang tersedia adalah 1500 buah. Maka banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga adalah 1500 dibagi 15 sama dengan 100. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 15 kali 100 sama dengan 1500. Tani membantu Benny membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Lihatlah kantong kertas yang dibawa Lani. Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada pada hiasan kantong kertas. Ada motif apa saja? Motif segitiga, motif kotak-kotak, motif bunga, dan juga motif batik. Sebutkan warna yang ada pada hiasan kantong kertas. Ada warna biru, warna coklat, hijau, dan juga warna merah muda. Nah, cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas yang dibawa Lani. Gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak. Masing-masing berukuran sekitar 5 x 5 cm. 2. Buat gambar salah satu bangun datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. 3. Hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. 4. Buat gambar serupa pada kotak lainnya. 5. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa. Berdasarkan video tersebut, apa ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Ada tidak? Tidak. Nah, kalau tidak berarti ibu yang akan bertanya. Siapa yang di rumahnya punya pohon rambutan? Ya Bu, siapa? Tetangga? Kita. Bagus, hebat. Siapa lagi yang di rumahnya punya pohon? Boleh pohon apa saja? Bu. Pohon mangga. Berbuah tidak? Dibagikan tidak? Ya bagus, dibagikan kepada tetangga. Iya. Nah, misalkan seperti ini, ya. Berbuah banyak, tetapi Pari tidak berbagi kepada tetangganya. Bagus tidak? Tidak. Bagus tidak? Tidak. Terus sifat Pari harus bagaimana? Jawabnya. Apa lagi? Dibagikan tidak? Dibagikan. Iya. Tepuk tangan. Sebaiknya Agus membagikan pohon pisang kepada tetangga. Bagus, luar biasa jawaban Bilkis. Sekarang misalkan ibu punya contoh lagi. Ibnu di rumahnya punya pohon rambutan, tetapi rambutannya tidak dibagikan meskipun berbuah banyak. Sifat Ibnu bagus tidak? Tidak. Bagus tidak? Tidak. Berarti seperti apa? Sebaiknya Agus membagikan buah rambutan kepada tetangga. Tuh, siapa sekarang yang kasih Saya, jawab? Pak. Sebaiknya ibu membagikan buah rambutan kepada tetangga. Sebaiknya Ibnu membagikan buah rambutan kepada tetangganya. Sekarang ada lagi yang bisa membuat kalimat syarat. Nah, itu termasuk kalimat syarat ya. Yang barusan kalian bilang sebaiknya atau seharusnya Ibnu membagikan buah rambutan kepada tetangga. Atau misalkan tadi sebaiknya Agus membagikan
membagikan buah pisang kepada tetangga. Itu termasuk kalimat saran. Termasuk kalimat apa? Saran. Termasuk kalimat saran. Jadi kalimat saran itu merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Atau kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Nah, ini ada contoh kalimat saran yang pertama. Sebaiknya kita selalu mengikuti nasihat bapak dan ibu guru di sekolah. Yang kedua, sebaiknya kita harus saling berbagi dengan tetangga. Yang ketiga, seharusnya sebelum berangkat ke sekolah kita sarapan terlebih dahulu. Nah, sekarang ada yang mau membuat contoh kalimat saran? Iya. Pintar tepuk tangan. Sebaiknya kamu harus belajar supaya pintar. Apa? Sebaiknya kamu mengikuti perintah kedua orang tuamu. Tepuk tangan. Apa lagi? Ada lagi tidak? Yang akan membuat kalimat saran? Tidak? Ada yang dimengerti? Apa semuanya membuat kalimat saran? Bisa? Bisa ya. Nah, sekarang ayo kita bareng-bareng membaca teks ini. Berjudul apa teksnya? Panen rambutan. Ya, bareng-bareng membacanya. Bisa ya membaca semuanya ya? Yang masih belum lancar, belajar lagi di rumah membacanya supaya lebih lancar. Nah, barusan kalian sudah membaca tentang teks panen rambutan. Sekarang kita akan mengamati mana yang termasuk dengan kalimat saran. Nah, sekarang kalian cari mana kalimat saran berdasarkan teks ini. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Ya, yang ini ya. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Ada lagi? Sebaiknya tetangga dekat didahulukan. Bagus, pintar. Lagi? Ayah meminta Lani membantu Beni. Ya, ayah meminta Lani membantu Beni. Pintar, kalian hebat, luar biasa. Sudah bisa menemukan kalimat saran berdasarkan teks ya. Nah, sekarang ada ini lihat. Lani dan Beni akan apa? Lani dan Beni akan membagikan rambutan. Nah, tadi itu Beni menghasilkan berapa buah rambutan? 500 buah. 500 buah rambutan. Kata ayah harus diapakan rambutan itu? Dibagikan kepada tetangga. Iya, harus dibagikan kepada tetangga. Dibantu oleh siapa? Lani. Iya. Ayah menyarankan Lani untuk membantu Beni. Jadi Lani membantu Beni dalam membagikan rambutan. Jadi kita itu dalam bertetangga harus saling bantu membantu atau tolong menolong seperti yang dicontohkan oleh Lani dan Beni. Nah, saling membantu
kewajiban sama ya di dalam bertetangga. Ya, sekarang kita mulai menghitungnya. Nah, tadi itu Beni akan membagikan buahnya kepada siapa? Kepada tetangga. Ya, kepada tetangganya ya. Banyak berapa? Tetangga. Terus apa lagi? Tadi berapa? Banyak buah rambutan. Banyak buah rambutan. Buah. Kemudian berapa rambutan yang harus dihasilkan dari itu? 500 buah rambutan. Terus barusan, nah diketahui bila Beni berbagi kepada 5 tetangga. Misalkan tetangga Beninya itu ada berapa? 5. Berapa ya banyak buah rambutannya? Nah, kita ganti pakai simbol. Banyaknya tetangga itu, misalkan Ibu tulis dengan A. Ya. Kemudian banyaknya buah rambutan Ibu tulis dengan B. Kita kali sama ya. Sama dengan berapa semuanya? 500. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Apa? Diganti dengan simbol. Nah, misalkan tadi banyak tetangganya itu kan A ya. Berapa banyak tetangganya tadi? 5. Jadi A-nya diganti dengan 5 kali banyaknya buah rambutan ya B sama dengan 500. Kemudian habis ini yang B-nya banyak tetangganya di bawah ya. Banyak tetangga sama dengan ini berapa semuanya? 100. Nah, ini yang dibagi ini pindah puas tadinya di depan menjadi ke belakang. Tadinya perkalian menjadi pembagian. 500 dibagi 5 berapa? 100. Ya, pintar 100. Berarti banyak buah rambutan yang akan dibagikan Beni itu berapa? 100. Jadi banyaknya tetangga Beni ada 5. Jumlah buah rambutan yang akan dibagikan berarti 100. Berarti 5 kali 100 jadi 500. Ada yang ditanya? Ada yang belum paham? Paham semuanya? Nah, misalkan Ibu akan buat banyak tetangganya, misalkan berapa ya? 25. Misalkan banyak tetangganya itu 25. Banyak buah rambutannya yang akan dibagikan berapa? Semuanya harus 5. 100. Banyak tetangganya 25. Banyak buah rambutannya berapa yang akan dibagikan? Hasilnya itu jumlah total dari rambutannya ada 500. Siapa yang akan ke depan? Oke? Ya boleh. Betul salah? Tangan. Bisa dipahami nggak ini? Bisa. Aku jelaskan dulu ya. Tadi A kali B, A-nya itu banyak tetangga, B-nya itu banyak buah rambutan yang akan dibagikan, dan ini 500 itu jumlah total rambutannya ya. Yang A-nya tadi diganti berapa? 25 banyak tetangganya. Kemudian berapa jumlah buahnya? Buah yang akan dibagikan B tetap ya sama dengan 500. B-nya dibuka bawahin sama dengan ini 500. Ini kan kurang luas, kurang tempatnya. Samanya dikali jadi dibagi 25. Jadi 500 bagi 25 itu berapa? 20. Hebat Bilkis, sudah berani maju ke depan. Dan jawabannya juga sudah bagus, sudah pintar. Bisa mengerjakan ya. Nah, ada lagi yang ini mau maju ke depan. Misalkan banyak tetangga atau banyak buah rambutannya, misalkan ada berapa? Sekarang kan tadi udah diketahui banyak tetangga. Sekarang yang diketahui banyak buah rambutannya, misalkan berapa banyak buah rambutannya? Misalkan banyak buah rambutannya yang akan dibagikan. Misalkan berapa? Nah, ini misalkan 10 banyak buah rambutannya. Berarti B-nya diganti dengan 10. Nah, kali B sama dengan 500. Kata Ibu apa? Buah rambutannya berjumlah 10.
luar biasa bisa menyelesaikan membagikan buah rambutan ini. Tadi apa ini? Buah rambutan ya? Yang kalian tebak tadi? Ya. Yang isi berapa ya ini? Itu. 20 buah rambutan. Kita akan membagikan kepada tetangga. Misalkan tetangganya itu ada berapa? 3 tetangga. Nah, ini tetangga yang keempat. Sini ya. Semuanya ada berapa tetangga? Ada 4. Ada 4 tetangga. Setiap tetangga mendapatkan buah rambutan berapa banyak? 20. 5. Berapa? 5. Betul, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap tetangga mendapatkan 5 buah rambutan. Jumlah tetangganya ada 4. Jadi 4 kali 5 semuanya jadi 20. bisa dipahami? Bisa. Gampang. Gampang. Gampang tidak? Gampang. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada ya? Bisa semuanya? Nah, soal ini. Nah, kantong kertas yang dibawa Lami dan Benny berbentuk apa ya? Bunga segitiga berseri panjang mati. Ya, pintar. Ada warnanya tidak? Ada. Apa aja? Merah muda, kuning, biru, coklat. Sekarang perhatikan yang ibu bawa ini, kantong ini yang ibu bawa. Berwarna apa ini? Merah mati. Ya, berbentuk apa? Mati. Nah, sekarang perhatikan. Dari sini ke sini itu disebutnya apa? Garis. Ya, sini garis, ke sini garis, ke sini garis. Garis tegak lurus ya. Ada yang lurus, ada yang tegak ya. Ya, garis. Disebutnya berarti gambar. Ini termasuk gambar dekoratif ya. Ya. Nah, gambar ini gambar dekoratif yang pertama memiliki garis. Yang kedua dari sini ke sini ini disebutnya ini apa? Bidang. Bidang ya. Segini itu disebutnya bidang. Berbentuk apa bidangnya? Iya, berbentuk pintar, berbentuk persegi. Memiliki warna tidak? Ya, berwarna. Nah, jadi unsur dekoratif itu yang pertama memiliki garis, yang kedua bidang, dan yang ketiga warna. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar ini. Nah, menurut kalian itu gelas ada 2 gelas kan ya? Yang pertama ada gelas polos, ya. Yang kedua gelas bermotif. Menurut kalian bagus yang mana? Yang bermotif. Ya, gelas yang bermotif. Kenapa gelas bermotif? Karena ada warnanya. Ya, terus? Ada bidangnya. Ada garisnya. Ya, bagus. Gambar yang kedua ya, yang ada motifnya. Nah, jadi yang ini gelas yang yang ini tidak memiliki motif, tidak memiliki warna. Ya, berarti ini bukan unsur dekoratif, tidak memiliki unsur dekoratif. Kalau gambar yang ini memiliki unsur dekoratif. Nah, jadi gambar dekoratif ini banyak ditemukan pada benda karya kerajinan. Misalnya ada guci, ada lemari, ada kain batik, ada juga ada ini gelas semacam ini. Dan masih banyak ya ditemukan di sekitar kalian. Kemudian untuk apa sih membuat karya dekoratif atau gambar dekoratifnya? Tujuannya itu untuk memberi kesan indah pada benda yang ada di gambar atau memberikan kesan indah pada benda yang digambar. Ya. Kemudian lihat bentuk gambar dekoratif juga beragam. Ada yang berbentuk hewan, tumbuhan, dan geometri. Nah, sekarang perhatikan gelas yang ini. Gelas yang memiliki unsur gaya dekoratif ini. Ini memiliki bentuk apa gambarnya? Berbentuk apa gambarnya? Berbentuk bunga. Ini bunga ya? Bunga bukan ini? Bunga. Ya. Kemudian memiliki warna tidak? Memiliki. Ya, ada warna apa aja? Hijau, oranye, kuning, biru, putih, ungu,
tabung. Nah, ini bidangnya ya. Kemudian ada garisnya tidak? Ada. Nah, garis ini ke sini, garis apa ini? Garis lurus ya? Ya. Kemudian dari ini ke sini garis lengkung. Ya. Jadi unsur kayak di bola itu ada garis, ada bidang, ada warna. Kemudian garisnya itu bisa garis tegak, garis lurus, mendatar, melengkung, atau ada lagi yang lainnya boleh. Ya. Kemudian bidangnya, bidang ini ada yang bidang berbentuk lingkaran, berbentuk persegi panjang, segitiga, persegi, tabung, berbentuk hati, berbentuk jajar genjang, dan boleh yang lainnya lagi, masih banyak. Kemudian warna ada warna hijau, kuning, biru, merah, putih, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sekarang perhatikan, ini contoh gambar dekoratif berbentuk apa? Burung. Berbentuk burung merak ya. Iya. Nah, Monika unsur apa? Unsur apa yang ada di dalam gambar ini? Ada unsur apa? Nah, dari sini ke sini garis ya. Garis apa? Dari sini ke sini. Garis lengkung. Nah, ke sini lengkung garisnya tuh. Garis lengkung. Kemudian bidangnya berbentuk apa bidangnya? Nah, dari sini ke sini apa ini? Bidang apa ini? Lingkaran. Lingkaran. Ini ke sini lingkaran ya? Ya. Lingkaran. Kemudian ada selain lingkaran apa ini di sini? Segitiga. Bagus. Kemudian supaya indah dikasih apa ini? Warna. Dikasih warna. Warna. Ini gambar dekoratif, jadi memiliki unsur apa? Garis, bidang, dan warna. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Tidak. Sekarang kita akan beralih ke pembelajaran selanjutnya, yaitu Ibu akan membagikan kalian lembar LKPD. Nah, untuk itu sekarang kalian membentuk kelompok. Kelompok yang sudah kemarin dibentuk ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan kelompoknya dibentuk masing-masing.
yang mau mempresentasikan duluan? Kelompok 2, Bu. Kelompok mana dulu? Yang pertama. Nomor 1. Ya udah, nomor 1 dulu yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengusulkan hasil kerja kelompok kami. Benny ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukan sendiri. Apa saranmu? Ayah meminta Lani membantu Benny. Benny tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Benny meminjam wadah kepada Lani. Sebelum semua tetangga Benny mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Setiap tetangga harus mendapatkan rambutan yang sama banyak. Hasil panen Benny sebanyak 500 buah rambutan. Benny ingin membagikan hasil panen kepada tetangga. Ya, berapa banyak tetangga Benny dan berapa banyak jumlah buah rambutan yang akan dibagikan kepada tetangganya? Jika semua rambutannya berjumlah 500 buah, silakan dikerjakan. 100 kali 5, 500 buah, 20 kali 2, 500. 10 kali 50, 500. 50 kali 10, 525 kali 20. Ini gambar yang ketiga. Nah, ada yang mau menanggapi untuk kelompok 1? Silakan. Bapak, ya silakan. Harus ada yang menanggapi ya. Ayo Ikis mau menanggapi, silakan Ikis. Menurut saya warnanya kepenuhan. Boleh tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang kelompok 2 silakan ke depan. Kelompok lain ada yang menanggapi, silakan untuk menanggapi. Silakan. Warnanya kurang cerah. Boleh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok
Jadi ingin membagi rezeki kepada tetangga ia tidak dapat melakukan kegiatan mendapat rambutan bersama banyak. Nah, ini terjadi perhatian. Silakan, ada yang mau menanggapi? Saya Bu, kelompok 4 jawabannya bagus. Tepuk tangan. Silakan kembali. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mengkonsultasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang terakhir kelompok 5. Iya, Pak Der. Iya, Pak Der. Oh iya, bagus, tepuk tangan. Sekarang untuk ketua kelompoknya silakan kumpulkan hasil KPD-nya.
Nah, sekarang kita akan membahas LKPD yang barusan sudah kalian jawab dan kalian presentasikan. Ini yang pertama tadi itu. Nah, Denny ingin membagi rambutan kepada tetangga. Dia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Nah, ini jawabannya. Sebaiknya Benny meminta bantuan kepada Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangganya. Yang kedua, tadi pertanyaan kedua, Benny tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Nah, sebaiknya Benny meminjam wadah buah dari Lani atau tetangga yang memiliki wadah untuk membawa rambutan. Yang ketiga, Benny belum semua tetangga Benny mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Nah, jawabannya sebaiknya Benny menyampaikan terus terang kepada tetangga bahwa belum semua tetangga bisa menerima bagian rambutan. Nah, untuk pertanyaan untuk LKPD yang kedua, yang ini ya. Nah, hasilnya ini ya, 100 kali 5, 500, 2 kali 500, 500, 250 kali 2, 500, 4 kali 125, 500, 125 kali 4, 500. Atau boleh nanti Ibu lihat nanti di lembar LKPD kalian ya, udah benar atau salahnya. Itu asal hasilnya itu 500. Boleh tetangganya berapa, jumlah rambutannya berapa, asal hasilnya itu harus 500. Kemudian nanti untuk gambar dekoratifnya Ibu periksa kembali ya, informasi. Nah, sekarang Ibu akan umumkan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi kelompok mana ya? Nah, tadi kelompok yang jawabannya hampir mendekati benar semua itu ada pada kelompok 3. Tepuk tangan. Kelompok yang lain jangan berkecil hati. Silakan tingkatkan lagi belajarnya di rumah, membacanya, menulisnya, berhitungnya ya. Belajar lagi di rumah. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 3 tadi yang jadi juara kelompok 3 ya. Tingkatkan terus ya kemampuannya supaya lebih bagus, makinlah bagus, makin bagus kembali. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan kembali dulu ke posisi semula karena akan mengerjakan lembar evaluasi. Silakan dalam hitungan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan instrumen evaluasi. Silakan nanti kerjakan masing-masing ya.
Sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita kumpulkan. Ini kumpulkan. Sudah semua ya, dikumpulkan ya? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Yuk sekarang kita membuat kesimpulan terhadap pembelajaran besar. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa ya? Ya, tentang membuat kalimat saran. Jadi kalimat saran itu sebuah kalimat yang disampaikan oleh seseorang untuk mengungkapkan sebuah pikiran atau pendapat mengenai hal apapun. Pikiran dan pendapat tersebut bisa berisi opini, harapan, atau anjuran. Yang kedua, terus kita tadi belajar apa? Menghitung kalian dan hasilnya sudah diketahui. Iya, yang ketiga, tadi kita membuat apa? Membuat kalian informatif yang memiliki unsur titik garis bilangan warna. Ya. Nah, sekarang Ibu akan merefleksi kalian. Nah, apa yang kalian pelajari hari ini tadi apa? Membuat kalimat saran, menyelesaikan perkalian, dan membuat gambar dekoratif. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan? Gembira. Apa? Gembira. Ya. Apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Apa yang belum kalian pahami? Ada tidak yang belum dipahami? Iya. Ya, bagus. Iya. Terus kesulitan apa yang kalian temui pada pembelajaran hari ini? Tidak. Ada kesulitan tidak? Tidak. Sudah paham semuanya? Bisa? Bisa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, untuk besok hari ya, kita akan belajar tentang membuat kalimat pernyataan. Kalau hari ini tadi kalian belajar membuat kalimat saran, untuk besoknya membuat kalimat pernyataan. Nanti kalian di rumah dipelajari lagi ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari lagi membuat kalimat pernyataan. Nah, sekarang sebelum pembelajaran berakhir, marilah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Ai. Silakan Ai. Dia berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum.